Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd, para pendengar saudaraku seiman seakidah yang Allah muliakan, alhamdulillah kembali kami bisa mengudara di 95 FM Radio SKN Al-Bayan menebar keagungan Asmaul Husna yang dipancar luaskan dari Kampung Pasir Hapa, Desa Sirnagali, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur, 50 meter belakang Terminal Pasir Hayam. Insyaallah di pagi hari ini kami akan menghadirkan ke ruang dengar Anda kajian usul iman, kajian yang rutin kami hadirkan setiap hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis jam 8 pagi bersama Ustadz Faisal Mistam PDI Hafizahullah Ta'ala. Dan alhamdulillah hari Senin pagi hari ini beliau sudah siap untuk memberikan materi kepada kita dan beliau sudah hadir di studio. Kita langsung saja sapa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ustadz. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah khair. Apa kabar Kang Angga? Alhamdulillah khair. Ustadz, di hari ini merupakan pertemuan yang ke-7 Ustadz ya, pembahasan kita di kitab Usul Iman ini, dan Ustadz akan menyampaikan materi apa di pagi hari ini? Kita melanjutkan ya membaca kitab Usul Iman, masuk ke dalil-dalil tauhid uluhiyah Kang, insyaallah. Nah, Masya Allah. Para pendengar saudaraku siman seakidah dan tentunya para pemirsa Asmaul Husna TV dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami di pagi hari ini. Bagi Anda yang ingin memperdalam materi ataupun bertanya, silahkan kirimkan pertanyaan Anda ke nomor 0856 2461 9995. Sekali lagi di 0856 2461 9995. Dan tentunya kita akan langsung saja simak pembahasan materi yang akan disampaikan kepada Ustadz. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ikhwati fiddin, pendengar radio SKN Al-Bayan Cianjur dan juga pemirsa TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang banyak ya, yang besar. Nikmat iman, nikmat taufik, hidayah, amal soleh, nikmat menuntut ilmu ya. Terus kita istiqomah menuntut ilmu, terus istiqomah beriman kepada Allah hingga kita diwafatkan dalam keadaan muslim. Salat serta salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fiddin, kita lanjutkan pembacaan kitab Usulul Iman, Fidhail Kitab wa Sunnah, Iddadun nukhbati minal ulama. Qalu al-masyayikh hafizahumullahu ta'ala fi kitabihim Usulul Iman fi Dhail Kitab wa Sunnah. Al-mabhasul awal adillatuhu wa bayanu ahammiyatahu. Dalil-dalilnya dan penjelasan betapa pentingnya beribadah kepada Allah ini. Ya, uluhiyah itu adalah ikhlas beribadah hanya untuk Allah. Adillatuhu, dalil-dalilnya ya, sesuai dengan kitab ini yang disebut dengan kitab Usul Iman berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Maka tentu ada dalil-dalil dari Al-Quran dan dalil-dalil dari Sunnah. Maka para masyayikh menyebutkan dalil-dalil dari Al-Quran. Yang pertama, qalu, mereka berkata, laqad tadafaratin nusus wa tadaharatil adillah ala wujubi ifradillahi bil uluhiyah wa tanawwa'at fi dalalati ala dhalika. Kata beliau, kata mereka, sungguh nas dan juga dalil-dalil yang menunjukkan wajibnya mengesahkan Allah dalam ibadah dengan uluhiyah tadi, dan macam-macam dalilnya itu banyak sekali, enggak terhitung dalil-dalilnya. Kemudian mereka pun menjelaskan, dan adapun jenis-jenis dalil tersebut maksudnya adalah siyagul kalam ya. Siyagul kalam, konteks dari dalil tersebut ada beberapa macam. Ya, yang pertama, al-awwalu taratan bil amri bihi. Terkadang
Allah menjelaskan tentang pentingnya tauhid uluhiyah ini, yaitu pentingnya mengesahkan Allah dalam ibadah dengan perintah. Langsung perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kama fi qaulihi ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, ya ayuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Surat Al-Baqarah ayat ke-21. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai manusia, sembahlah Allah saja. Sembahlah Allah saja, Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan juga yang telah menciptakan nenek-nenek moyang kalian, orang-orang tua kalian, orang-orang sebelum kalian. Untuk apa? Agar kita menjadi hamba Allah yang takwa, hamba Allah yang Allah cintai, hamba Allah yang akan Allah sediakan baginya surga, yang akan Allah mudahkan segala urusannya. Kemudian di dalam surat An-Nisa ayat 36 Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'ah. Ini pun dalam bentuk perintah. Kata Allah Subhanahu wa taala, sembahlah Allah saja dan jangan kalian sekutui Allah. Jangan kalian berbuat syirik, jangan menjadikan sekutu-sekutu atau tandingan-tandingan ya bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam surat Al-Isra ayat ke-23 juga sama. Allah berfirman, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Dan Allah telah mewajibkan kepada kalian semua alla ta'budu illa iyyahu. Janganlah kalian menyembah kecuali hanya menyembah Dia saja. Dan dalil-dalil tentang perintah untuk menyembah Allah ini banyak sekali. Banyak sekali. Ya. Kemudian asani yang kedua, kata para ulama, wa taratan bi bayanin annahul asasu liwujudil khaliqah wal maqsudu min ijadi tsaqalain. Dan terkadang Allah jelaskan bahwasanya ini adalah tujuan diciptakan penciptaan manusia ya. Tujuan diciptakan manusia, tujuan diciptakan jin, yaitu untuk ibadah ini, untuk mentauhidkan Allah dalam uluhiyah ini. Allah berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat ke-56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku diperintah, dan tidaklah Allah memerintahkan, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, melainkan kata Allah agar mereka menyembahku saja, ay liyuwahiduni, agar mereka mengesahkan aku dalam ibadah. Kemudian yang ketiga, wataratan bibayanin annahul maqsudu min bi'tsatir rusul. Terkadang Allah jelaskan ya wajibnya bertauhid ini dengan dalil bahwasanya tujuan diutus para rasul yaitu menegakkan tauhid ini, menegakkan tauhid uluhiyah ini, menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat ke-36. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kata Allah, Allah telah mengutus setiap umat itu seorang rasul. Yang rasul ini harus berdakwah. Allah perintahkan agar sembahlah Allah saja kepada kaumnya dan jauhilah oleh kalian taghut. Taghut itu adalah apa-apa yang disembah selain Allah. Kemudian di dalam surat Al-Anbiya ayat 25 juga sama. Allah berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin," dan tidaklah kami utus, kata Allah SWT, sebelummu Muhammad SAW seorang rasul, illa nuhi ilaihi, melainkan Allah akan wahyukan kepada rasul tersebut, annahu la ilaha illa ana fa'buduni, bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali aku, kecuali Allah Subhanahu wa taala, kata Allah. Fa'buduni, maka kalian sembahlah aku saja. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, wataratan bibayanin annahul maqsudu min inzalil kutubil ilahiyah. Terkadang dalilnya dengan konteks bahwasanya ini adalah tujuan diturunkan kitab-kitab ya. Kitab-kitab yang Allah turunkan, kitab samawi ya, yang Allah turunkan kepada hamba-hambanya, yaitu kepada para nabi dan para rasul.
itu adalah tujuannya untuk mentauhidkan Allah. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat kedua, yunazzilul malaikata birruh, kata Allah. Allah memerintahkan malaikat untuk turun, ya. Dan juga ruh min amrihi, yang turun dengan urusan dari Allah Subhanahu wa taala, dari perintah Allah, ala may yasha'u min ibadihi, yaitu kepada siapa dari hamba-hamba Allah yang Allah kehendaki. Jadi para malaikat turun membawa urusan, maksudnya membawa Alkitab, membawa Alkitab yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang Allah kehendaki. Kemudian isi kitab itu anziru, agar para rasul itu memberi peringatan kepada kaumnya, annahu la ilaha illa ana fattakuni, bahwasanya la ilaha illallah, la ilaha illa ana, kata Allah, tidak ada Tuhan selain aku, tidak ada Tuhan yang berhak, yang punya memiliki hak ketuhanan hanya Allah. Tidak ada yang memiliki hak ketuhanan kecuali Allah. Fattakuni, kata Allah, karena itu kalian bertakwalah kepadaku saja. Kemudian yang kelima, wa taratan bi bayanin azimin thawabu ahlihi wa ma'adalahu min ujurin azimatin wa ni'amin karimah fid dunya wal akhirah. Terkadang konteks ayat, ya, mewajibkan ibadah ini, tauhid ini, la ilaha illallah, menegakkan la ilaha illallah ini, yaitu Allah menjelaskan tentang besarnya pahala, ya, agungnya pahala bagi orang-orang yang mengamalkannya, orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang mengesahkan Allah, orang-orang yang beribadah hanya kepada Allah, ya, yang Allah janjikan kepada mereka baik pahala itu di dunia, apalagi di akhirat, pahala yang sempurna. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat ke-82, allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman itu dan tidak mencampur adukan imannya dengan kesyirikan, ya, mereka benar-benar beriman, hati mereka beriman, lisan mereka beriman, anggota tubuh mereka beriman. Mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan iman tersebut. Maka Allah beri jaminan dia di dunia dan di akhirat. Apa jaminannya? Al-amnu, keamanan. Mereka akan aman di dunia, mereka akan aman ketika sakaratul maut, mereka akan aman di alam kubur, mereka juga akan aman di hari yang syadid, hari yang besar, ya, hari yang penuh keguncangan, penuh ketakutan, yaitu hari kiamat dan hari akhirat kelak. Kemudian yang keenam, kata para ulama, wataratan bitahdzir min diddihi, dan terkadang konteks ayat mewajibkan tauhid uluhiyah ini dengan peringatan, ya. Allah mengingatkan, memberi ancaman bagi orang-orang yang melakukan kesyirikan. Wa bayanu khuturah munaqidatu, ya. Allah menjelaskan bahayanya dari lawan tauhid tersebut, yaitu syirik, ya. Wa dzakara ma'ada subhanahu min iqabin alimin liman tarakau, dan Allah menjelaskan barang siapa yang meninggalkan iman, meninggalkan tauhid uluhiyah ini, meninggalkan beribadah kepada Allah, sungguh mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Ya, sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat ke-72. Kata Allah Subhanahu wa taala, innahu may yusyrik billahi, sesungguhnya orang-orang yang tidak mau beribadah kepada Allah, ya, yang mempersekutukan Allah, menjadikan tandingan-tandingan selain Allah, faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar. Allah sudah mengharamkan bagi mereka surga dan tempat kembali mereka adalah neraka. Wa maliz zalimina min ansar. Maka kata Allah, orang-orang zalim tersebut atau orang-orang yang tidak mau beribadah kepada Allah itu tidak ada lagi penolong bagi mereka. Nah, ini ancaman yang sangat pedih, ya. Bahkan ancaman yang sangat keras, sampai Allah katakan haram bagi mereka neraka. Yang mengatakan haram bagi mereka surga, yang mengatakan haram bagi mereka surga adalah Allah Subhanahu wa taala.
Allah mengatakan, innahu man yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah. Orang yang enggak mau bertauhid uluhiyah, enggak mau menyembah Allah, ya, maka haram dia baginya surga. Makanya bahaya nih, orang-orang yang tidak mau beribadah itu bahaya sekali. Maka kita ingatkan karena kasihan kita. Kasihan Allah akan menyiksa mereka, ya. Kasihan bagi orang-orang yang melakukan kesyirikan. Nah, bentuk kasih sayang kita ingatkan. Ya, jangan sampai mereka nyemplung kepada siksaan yang pedih. Dan yang menyiksa bukan manusia, yang menyiksa adalah Rabbul Al-Aziz, ya, yang maha kuat, Al-Malik, yang maha raja, Al-Mutakabbir, yang maha besar, ya, Al-Jabbar, Allah Subhanahu wa taala, innahu syadidul iqab, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala azabnya sangat pedih, ya, sangat keras, ya. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah berfirman di dalam surat Al-Isra, ya, ayat ke-39. Kata Allah Subhanahu wa taala, wala taj'al ma'allahi ilahan akhar. Jangan kalian jadikan Tuhan selain Allah. Jangan kalian ambil lagi ada sembahan-sembahan selain Allah. Baik itu patung-patung, berhala, ya, makhluk-makhluk, para nabi, orang soleh, ya. Jangan jadikan mereka Tuhan selain Allah. Termasuk jangan menjadikan diri kamu Tuhan, ya, hawa nafsumu sebagai Tuhan. Sebagaimana kita sudah sebutkan pada pertemuan yang lalu bahwa orang-orang yang tidak percaya Tuhan berarti mereka tidak menyembah sesuatu. Tetap mereka menyembah sesuatu selain Allah, yaitu mereka menyembah hawa nafsunya, menyembah dirinya mereka sendiri. Dan mereka mempersekutukan Allah dengan dirinya. Sebagaimana iblis mempersekutukan Allah dengan kesombongannya, sehingga dia nggak mau beribadah. Dan termasuk ibadah yang tidak dilakukan iblis adalah ketaatan. Iblis tidak mentaati Allah, dan ketaatan kepada Allah adalah ibadah. Ketika tidak mentaati Allah berarti dia tidak beribadah kepada Allah. Makanya iblis termasuk orang-orang musyrik, ya, termasuk hamba Allah yang syirik. Maka orang-orang yang tidak mentaati Allah, ya, orang-orang yang tidak mau bertauhid, tidak mau sholat, tidak mau beriman kepada Allah, kepada Nabi dan Rasulnya, mereka orang-orang yang syirik. Maka Allah katakan, kalau kamu ambil Tuhan-Tuhan selain Allah, Allah berfirman, fatulqa fi jahannam malumah madhurah. Nanti kamu akan disiksa, dilemparkan ke neraka jahanam dalam keadaan tercela dan dalam keadaan terlaknat atau dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bahaya, ya. Ini adalah peringatan dari Allah. Bahayanya orang-orang yang tidak mau mentauhidkan, mengesahkan Allah dalam ibadah ini, yang disebut dengan uluhiyah ini. Karena uluhiyah adalah salah satu sifat dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Uluhiyah itu maknanya adalah ketuhanan. Tuhan itu maksudnya yang disembah, dan tidak ada makhluk yang punya hak ketuhanan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan dalil-dalil yang menunjukkan Allah adalah Tuhan yang sebenar-benarnya, Tuhan yang berhak disembah, banyak, ya. Di antara yang paling mudah adalah surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas itu adalah surat yang menunjukkan bahwasanya Tuhan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah bukan Tuhan. Mereka semua makhluk. Karena itu Allah sebutkan, kul, katakan, huwallahu ahad. Allah Maha Esa. Allah Maha Esa dalam zatnya, Maha Esa dalam sifatnya, Maha Esa dalam perbuatannya. Artinya yang tidak ada sama. Allah akan sebutkan makna al-ahad di ayat-ayat setelahnya. Kemudian Allah katakan Allahu Samad, dia Allah SWT, Rabb kita As-Samad. Artinya Allah tempat bergantung semua makhluk, kebutuhan-kebutuhan mereka. Artinya Allah maha sempurna dari segala sisi. Yang kalau mau mengaku Tuhan, dia harus sempurna dari segala sisi. Yang ternyata Tuhan-Tuhan yang disembah oleh manusia itu nggak ada sempurna. Mungkin mereka sempurna satu sisi, tapi sisi yang lain mereka nggak sempurna. Pasti ada aib, pasti ada kekurangan. Walaupun dia seorang nabi, naam, seorang nabi sempurna dari akhlaknya, dari perilakunya, tapi dia tidak sempurna dalam hal yang lain, ya, dalam mendatangkan maslahat, ya, dalam menghilangkan mudarat, mereka nggak mampu kecuali dengan izin Allah, apalagi mencipta, ya. Sehingga para nabi dan rasul tidak pernah mengajarkan umatnya untuk menyembah diri mereka.
Para nabi dan rasul selalu mengajak umatnya untuk menyembah Allah saja, untuk beribadah kepada Allah saja, untuk kalau meminta, minta kepada Allah, kalau mau meminta pertolongan, minta pertolongan kepada Allah. Ya, ini adalah 6 ya konteks dalil-dalil yang menunjukkan wajibnya tauhid uluhiyah yang sudah kita sebutkan oleh para ulama tadi. Kemudian mereka para ulama mengatakan ila ghairi dzalika min anwa'il adillah al-mustamila ala takriri tauhid wa da'wati ilaihi wa tanwiyati bi fadli wa bayani sawabi ahli wa azumah ay wa izami khuturati mukhalafatihi. Dan banyak lagi dalil-dalil yang lain kata para ulama yang menunjukkan tentang tauhid ini dan menunjukkan pentingnya mendakwakan tauhid ini, tentang keutamaan juga pahala orang yang melakukannya, yang meyakininya, dan juga bahaya dari orang-orang yang mengingkarinya. Qalu mereka pun mengatakan wa sunnah an-nabawiyah kadzalika mali'atun bil adillah ala hadha tauhid wa ahamiyatuh. Begitu juga sunnah dari Rasulullah SAW, ya, dari hadis Nabi Muhammad SAW, banyak dalil-dalil yang menunjukkan pentingnya tauhid ini. Wa min zalika diantaranya kata para ulama yang pertama ma rawahul Bukhari fi sahihi, apa yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam sahihnya. An Mu'az ibn Jabal radhiyallahu taala anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah berkata sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'az bin Jabal radhiyallahu taala anhu, ya Mu'az, wahai Mu'az, atadri ma haqqullahi 'alal ibad? Tahu enggak engkau apa hak Allah atas hamba-hambanya? Qala Allahu wa rasuluhu alam. Kata Mu'az dengan budi pekertinya, dengan akhlaknya, dengan adabnya, dia mengatakan Allah yang maha tahu dan Rasul yang sudah Allah beritahu. Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Kemudian berkata Rasulullah SAW, kata Rasulullah SAW, yaitu hak Allah an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'ah. Hak Allah adalah engkau hanya menyembahnya dan jangan engkau sekutui Allah, atau jangan engkau jadikan tandingan-tandingan selain Allah, jangan engkau ambil Tuhan selain Allah. Kemudian Nabi bertanya, atadri ma haqquhum alaihi? Kemudian engkau tahu enggak wahai Mu'az apa hak mereka apabila mereka sudah mengesahkan Allah dalam uluhiyah? Qala mereka Mu'az berkata Allah wa rasuluhu alam, hanya Allah dan Rasul yang mengetahui. Qala kemudian Rasulullah SAW bersabda, Allah yu'azzibahum. Kalau mereka sudah mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dalam uluhiyah, hanya beribadah kepada Allah saja, maka kata Rasulullah SAW, Allah enggak akan mengazab mereka. Ya, ini senada dengan ayat tadi, lahumul amnu, ulaika lahumul amnu, mereka lah yang akan mendapatkan keamanan. Artinya aman dari Allah SWT al-mu'min, aman dari kezaliman Allah. Allah tidak akan menzalimi mereka dan Allah tidak menzalimi hamba-hambanya. Allah tidak akan menyiksa mereka, tidak akan mengazab mereka, karena rahmat Allah maha luas, ya. Bahkan rahmatnya lebih luas dan lebih dahulu daripada murka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang kedua, wa an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu qala, Ibnu Abbas pernah berkata, lama ba'atsan Nabi sallallahu alaihi wasallam Mu'adzan nahwal Yaman, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'az ke negeri Yaman, qala lahu, Nabi pun berpesan kepada Mu'az bin Jabal radhiyallahu taala anhu, innaka taqaddama ala qaumin min ahlil kitab. Wahai Mu'az, nanti yang akan engkau datangi ini kaum ahli kitab. Di sana banyak orang yang sudah faham tentang, sudah mengerti tentang kitab-kitab samawi, ahli kitab, ya. Falyakun awalu ma tad'uhum ila ayyuhidullah ta'ala. Maka hendaklah dakwah pertama yang harus engkau dakwahkan kepada mereka yaitu tauhid. Dakwakan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyah, dalam uluhiyah, dalam asma wa sifat. Dakwahkan kepada mereka tauhid dulu. Fa iza arafu dzalika, kalau mereka sudah ma'rifah, kalau sudah mengenal dan sudah mengetahui tentang tauhid ini, meyakininya dan berilmu tentangnya, fa akhbarahum, baru kemudian Rasulullah SAW katakan kepada Mu'az, kabarkan kepada mereka atau ajarkan mereka, annallaha farada alaihim khamsa salawat, Allah mewajibkan mereka untuk sholat 5 waktu. Nah,
ketika seorang hamba sudah dikenalkan kepada Allah yang Maha Esa, bahwasanya penciptanya hanya Allah, kemudian pemberi rezekinya hanya Allah, yang mengaturnya hanya Allah, kemudian disebutkan asma-asma Allah, Asmaul Husna yang menunjukkan hal itu, bahwasanya hanya Allah Al-Khaliq, Allah Ar-Razik, Allah Al-Malik, Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya, dan nama-nama Allah yang lainnya. Dan konsekuensinya setelah mereka paham, dengan sendirinya mereka pun akan mencintai Allah dan mereka ingin beribadah hanya kepada Allah. Maka mereka akan semangat mempelajari sholat, karena sholat adalah salah satu ibadah yang agung, salah satu ibadah cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari. Kemudian yang ketiga, wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, Nabi SAW pernah bersabda, man mata, siapa yang meninggal, wa huwa yad'u min dunillahi niddah, dan dia orang yang pernah berbuat syirik, ya, menjadikan tandingan selain Allah dalam ibadah, ya, dakhalan nar, maka Nabi mengancam mereka akan masuk neraka. Rawahul Bukhari. Ini hadis tentang ancaman, ya, peringatan bagi orang yang tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Arabi yang keempat, wa an Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man laki Allah, siapa yang nanti berjumpa dengan Allah di hari akhirat, la yusyriku bihi syai'an, dia enggak pernah mempersekutukan Allah, enggak pernah mengambil sekutu-sekutu selain Allah dalam ibadahnya, enggak pernah dia berdoa kepada selain Allah, meminta pertolongan kepada selain Allah, istighosa, isti'azah, ya, isti'anah, semua bentuk-bentuk ibadah, menyembelih, kurban, bernazar, dia tidak berikan itu kepada makhluk, dia hanya berikan kepada Allah Subhanahu wa taala ibadahnya, maka kata Rasulullah SAW, dakhalal jannah, orang ini Nabi jamin masuk surga. Kemudian waman lakiyahu, sebaliknya siapa yang berjumpa dengan Allah, yusyriku bihi syai'an, lalu dia pun mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Sesuatu di sini ya ya, mencakup apa saja, dengan makhluk, baik dengan jin, dengan setan, dengan batu, dengan pohon, ya, dengan nabi, dengan malaikat, dia sembah itu, dengan matahari dan bulan. Kata Nabi SAW, dakhalan nar, orang ini yang menyembah selain Allah tadi diancam Rasulullah SAW masuk neraka. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Kalau kemudian para ulama mengatakan, wal ahadisu fi hadzal bab katsiratun, dan hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah ini banyak sekali. Banyak sekali. Taib. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin kita cukupkan sampai di sini tentang dalil-dalil pentingnya tauhid uluhiyah ini, atau pentingnya mengesahkan Allah dalam ibadah ini, yang sudah kita sebutkan dari Al-Quran dan juga dari Sunnah. Hadza minni wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Fadal Kang Angga. Masya Allah, Ustaz, syukran jazakallahu khair Ustaz atas materi yang telah disampaikan. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Nah, Ustaz, kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk, Ustaz. Tafadhal Kang Angga. Pertanyaannya, bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz mau tanya, afwan di luar tema, apakah benar matahari itu ada 7 seperti hari ada 7, dan nanti di alam masyar akan didekatkan 7 matahari itu? Syukran, dari hamba Allah di Purwakarta. Wallahu ta'ala alam. Para pendengar, saudaraku Simansa Akidah yang Allah muliakan, dan para pemirsa Radio SKN Al-Bayan dimanapun Anda berada, silahkan bagi Anda yang ingin bertanya, kirimkan pertanyaan Anda ke nomor 0856 2461 9995. Sekali lagi di 0856 2461 9995. Dan pembahasan kita hari ini tentang kitab Usul Iman, pembahasan atau dalil-dalil Tauhid al-Uluhiyah.
Dan silahkan bagi Anda yang ingin bertanya, kirimkan pertanyaan Anda ke nomor 0856 2461 9995. Nah Ustaz, ini beberapa kali penanya mengirimkan pertanyaan yang sama. Mungkin beliau belum mendengar jawabannya. Kita bacakan mungkin Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum Pak Ustadz, boleh tidak meminta jodoh kepada guru dan oleh guru itu pun diberikan sesuatu yang isinya sholawat? Demikian pertanyaannya Ustaz. Itu sudah kita sebutkan ya. Nah, itu bagian dari tamimah ya. Itu bagian dari tamimah ya. Tamimah itu adalah dulu ada apa-apa yang digantungkan ya, nah, yang bisa diyakini bisa mendatangkan manfaat atau menghilangkan mudarat. nah, Atau bahasa kita sekarang itu seperti jimat ya. Walaupun isinya sholawat ayat, karena tidak pernah Nabi SAW karena biasanya kan mereka akan tulis itu di kertas, nah, lalu mereka simpan dan meyakini kertas yang ada tulisan itu bisa mendatangkan jodoh, bisa mendatangkan rezeki. nah, Nah ini bagian dari tamimah dan ini bahaya. Dan tamimah merupakan di antara bentuk kesyirikan ya, maka bahaya. Yang lebih baik adalah hendaklah kalau orang ingin mendapatkan jodoh, nah, dia bertaubat kepada Allah, bertakwa kepada Allah, minta langsung kepada Allah. Ini adalah cara yang paling syariah atau yang dianjurkan oleh syariat. Allah berfirman, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Kalau engkau bertakwa, Allah akan berikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan jodoh dari arah yang enggak disangka. Wallahu taala alam. Jadi jauhi isim-isim itu, kertas-kertas yang ditulis-tulis, apalagi di dalamnya itu ada tulisan-tulisan yang enggak dia mengerti ya. nah, Seperti rumus-rumus. Hati-hati ya. Bisa jadi itu bagian dari tipu daya jin ya. nah, Jadi bahaya ini. Karena yang bisa mendatangkan maslahat atau mudarat hanya Allah. Benda-benda apapun itu tidak bisa mendatangkan manfaat dan mudarat kecuali atas izin Allah dan apa yang Allah syariatkan ya. nah, Seperti madu. Madu bisa nggak memberi kesehatan? Nggak bisa. Yang bisa memberi kesehatan hanya Allah. Tetapi madu Allah syariatkan sebagai sebab untuk sehat. nah, Ya, karena Allah berfirman, yakhruju min butuniha alwanu mukhtalifun alwanu syifa'un linnas ya. Di dalam Al-Qur'an itu keluar dari perut lebah itu yang warnanya bermacam-macam nah, sebagai obat bagi manusia. Allah yang menetapkan itu obat. Artinya itu Allah syariatkan. Tetapi tetap hati kita meyakini yang bisa menyembuhkan hanya Allah. Adapun madu hanya wasilah dan wasilah yang Allah syariatkan. Adapun kertas-kertas tadi, isim-isim tadi, enggak ada di Al-Qur'an. Allah katakan kalau kamu mau dapat rezeki dan jodoh, tulislah tulisan di kertas, simpan. Enggak ada. Apalagi sampai meyakini itu yang bisa mendatangkan rezeki. Nah, ini ya kesyirikan ya. Wallahu taala alam. nah, Masya Allah Ustaz, syukran wa jazakallahu khair Ustaz atas jawabannya. Mudah-mudahan bermanfaat dan didengarkan oleh penanya dan juga tentunya bagi kita semua. Tapi para pendengar dan para pemirsa Radio SKN Al-Bayan dan Asmaul Husna TV dimanapun Anda berada, kembali kami mengundang Anda untuk berpartisipasi. Kita sudah masuk ke sesi interaktif. Silahkan kirimkan pertanyaan Anda ke nomor 085624619995. Nah Ustaz, kita bacakan pertanyaan berikutnya Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Ustaz, para nabi terdahulu juga mendakwahkan tauhid Ustaz, tauhid yang mengesahkan Allah uluhiyah. Namun ada syariat yang dibawa oleh Rasulullah. Apakah agama-agama yang dulu itu juga bisa diterima sekarang Ustaz? Bisa dianggap bahwa itu tetap agama Allah? Nah, berkaitan dengan masalah
syariat orang terdahulu, para ulama sudah membuat sebuah kaidah yang berkaitan dengan syar'u man qablana ya. Nah, Yaitu syariat orang-orang sebelum kita. nah, Yang pertama yang harus kita yakini ya, bahwasanya mereka para nabi, para rasul itu agama mereka satu. nah, Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, al-anbiya'u ikhwatun li'allad. Para nabi, para rasul itu mereka adalah saudara beda ibu ya. nah, Maksudnya apa? Dinuhum wahid, agama mereka satu, kemudian syariat mereka berbeda-beda. nah, Jadi syariat orang-orang terdahulu, para nabi, para rasul terdahulu, syariatnya satu tentang tauhid ini, sama. Sebagaimana dalil yang sudah kita sebutkan tadi ya. Di surat Al-Anbiya yang sudah kita sebutkan tadi, bahwasanya Allah berfirman, wa ma arsalna min qablika min rasulin, dan tidaklah kami utus sebelummu Muhammad seorang rasul, illa nuhiya ilahi annahu la ilaha illa ana fa'budun. La ilaha illallah itu dari dahulu sampai sekarang enggak akan berubah. Adapun syariatnya berbeda-beda memang. Yang syariat itu terkadang masih bisa kita aplikasikan atau masih disyariatkan di syariat Islam. nah, Sebagaimana syariat haji, syariat kurban ya. Syariat menikah. Walaupun syariat itu pun diperbaiki atau bukan diperbaiki ya, syariat yang harus kita gunakan adalah syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah taala alam. nah, Ustaz, syukran jazakallahu khair Ustaz atas jawabannya. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Tapi Ustaz, kita cukupkan Ustaz di pagi hari ini. Taib, barakallahu fikum. Fika barakallahu. Mohon maaf atas segala kekurangan, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, para pendengar saudaraku seiman seakidah yang Allah muliakan, demikianlah kajian kita di pagi hari ini, kajian usul iman, pertemuan ke-7, pembahasan tauhid al-uluhiyah bersama Ustaz Faisal Mistabede hafizahullah taala. Alhamdulillah telah kita simak dan mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Dan insya Allah kita akan kembali berjumpa bersama program kajian usul iman besok hari Selasa pagi jam 8 sampai dengan selesai. Dan insya Allah bersama Ustaz Faisal Mistabede PDI di pertemuan yang ke-8. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan dan keluangan waktu untuk bisa menyimaknya insyaallah. Dan juga para pendengar saudaraku siman sakidah yang Allah muliakan, demikian yang bisa kami sampaikan. Saya Angga Abu Khadijah yang bertugas dari studio, mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.